Ya mungkin sekitar 30 menit, baru 30 menit itu ngasih tahu meninggal gitu. Melek lagi matanya, melek lagi. Kayak gitu yang bener-bener nafasnya tuh mau dicabut gitu bang. Apa ya, matanya tuh bener-bener udah kayak kebelalak lah. Kita ngelihatnya, aduh miris banget gitu ya. Sampai ngerasa, aduh wah menjelang mati itu kayak begini ya gitu. Pak, Bapak sebentar lagi udah mau dijemput sama Yang Maha Kuasa. Bapak tolong ikhlas, Bapak tolong leburin semuanya yang ada di tubuh Bapak gitu. Bapak ikhlasin Pak gitu. Waktu Bapak udah sebentar lagi. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Kita kenalan dulu aja sama narasumbernya. Ada Bang Marcel, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, jadi buat teman-teman yang baru tahu ini, Bang Marcel ini pernah cerita di Lentera Malam tentang satu keluarganya yang kena santet ya Bang ya? Iya betul. Buat kalian yang pengen nonton, mungkin kalian bisa klik yang ada di sini atau thumbnailnya gue tampilin di sini nih. Nah, nanti teman-teman mampir aja setelah nonton video ini. Dan sekarang lu mau cerita tentang apa nih, Sel? Buat teman-teman semua, mungkin kali ini gue bakal cerita tentang almarhum ayah tiri gue yang menjelang wafatnya itu susah. Dan bisa dibilang, beliau ini mengalami 5 kali sakaratul maut karena susah. Itu kejadian tahun berapa tuh? Gak selang lama dari kejadian rumah itu sih, rumah santet itu. Jadi kan 2006 itu udah hancur semuanya. Nah, nyokap gua tuh 2008 nikah lagi gitu. Oh, jadi sekitar tahun 2008 sampai 2010 beliau. 2008 sampai 2010. Nah, buat teman-teman nih, jadi Marcel ini juga aktif di Twitter ya? Iya. Dia termasuk penulis lah, penulis aktif di Twitter. Nama akun Twitternya apa tuh, Sel? @penulismalam94. @penulismalam94. Iya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, lo udah siap untuk cerita, Sel? Iya, siap. Oke, sebelum teman-teman dengerin ceritanya Marcel, seperti biasa, kalian saksiin dulu yang berikut ini. Oke, ini mungkin kejadiannya berlatar tahun 2008 ketika mama ini udah single. Dia dikenalin sama temennya untuk berhubungan lah dengan, sebut aja Pak Dedi. Pak Dedi ini dibilangnya sih PNS dari yang kalangan biasa gitu. Lalu mama saya kenalin Pak Dedi ke saya. Mungkin first impressionnya saat saya sama Pak Dedi ini, beliau itu benar-benar karismatik, baik, terus dari cara pembawaannya pun lembut, pembawaan bicaranya, sikapnya dan sopan santunnya luar biasa banget menyentuh hati saya waktu pertama kali itu Bang. Terus juga ketika saya udah klik, mama saya akhirnya melanjutkan ke tahap yang lebih serius, yaitu ta'aruf. Jadi memang prosesnya cepet. Nah, setelah sudah menikah, saya diboyong lah ke Malang sama mama saya. Nah, di Malang itu baru kita tahu kalau misalkan Pak Dedi adalah orang yang berkedudukan di satu instansi negara. Dia mungkin secara jabatan itu eselon 2 ya teman-teman. Mungkin sedikit aja ya info. Kalau menteri itu kan eselon 1. Nah, beliau itu udah eselon 2. Kita juga sebenarnya nggak tahu gitu. Dari segi finansial segala macam memang beliau cukupi, dan ya doa-doa saya awalnya supaya mama bahagia pun mungkin terjawab gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan pernikahan muncullah teror. Ini teror pertama yang saya rasain adalah ketika saya baru selesai mandi, terus saya ngelihat itu ada
laba-laba hitam di dinding deket kamar mama saya. Akhirnya saya takut tuh, Bang. Saya panggil mama, terus mama bilang, udah digebahin aja gitu. Digebah, pas digebah lalu jatuh si laba-labanya, hilang. Itu yang bikin saya kaget. Dan kejadian itu 3 hari berturut-turut dan di posisi yang sama. Lanjut lagi, berikutnya adalah pas waktu mama saya masak nasi di rice cooker. Pas dibuka itu basi, Bang. Kan nggak mungkin banget gitu. Itu selama 3 hari berturut-turut. Dan yang terakhir adalah ular. Jadi pas saya pulang sekolah, saya ngeliat ada ular nih hitam. Awalnya sih saya nggak ngeh itu ular gitu. Saya pikir apa ini gerak-gerak gitu. Pas saya lihat, saya perhatiin, wah itu ular gitu. Saya teriak lagi ke mama, sama kejadiannya. Jadi kayak si laba-laba itu, ularnya mau digebahin, hilang. Nah, mama ceritalah ke almarhum, Pak, ini kayaknya kita diteror nih. Ada yang nggak beres di rumah ini. Ini kok ada nasi yang basi gitu kan, padahal baru dimasak di rice cooker. Mustahil lah, kayak nggak mungkin gitu. Terus juga yang laba-laba digebah kok hilang. Terus juga ada yang ular gitu. Akhirnya karena bapak saya itu orangnya juga spiritual banget gitu, dia nggak percaya tuh teman-teman. Dia nggak percaya. Ah enggak lah, mudah-mudahan insya Allah nggak ada apa-apa. Ya sholat, ya ngajakin sholat, ya seperti biasa lah. Nah, selang 3 hari dari teror yang 1 minggu itu tadi, ayah saya ngerasain kepalanya pusing sampai nggak kerja. 2 hari itu nggak kerja itu, Bang. Katanya nggak kuat, sakit kepala banget gitu. Ya karena mungkin 2 hari ini nggak membaik, udah minum obat apapun gitu, diajaklah untuk medical check up ke rumah sakit besar. Dari hasil medical check up semua gitu kan, nggak ada apa-apa. Cuman kata dokter diagnosisnya, oh kelelahan aja karena suka ngelihat layar monitor. Kira ya udahlah gitu kan, mungkin emang kelelahan. Dan beliau juga nggak ada sangkut pautin yang teror-teror itu gitu kan. Kejadian sakit kepalanya itu nggak kunjung reda, dia terus aja sakit kepala sampai bisa dibilang berminggu-minggu. Dia nggak masuk sampai seminggu lebih lah, udah mau ke 2 minggu. Udah benar-benar, wah ini ada sesuatu nih nggak beres. Akhirnya beliau bilang, Mah, kayaknya bapak mau ke rumah ibu kandungnya di Bandung. Ya, mau ke orang pintar aja, sekalian ya konsultasi gimana baiknya. Gitu. Oh ya silahkan. Tapi waktu itu kan mama nggak ikut ke Bandung, karena kan saya sendiri masih sekolah. Akhirnya beliau berangkat ke Bandung. Nah, pas udah sampai di sana, ditelepon, doain ya gitu, Mah, bapak mau berobat nih ke Pak Kiai gitu. Doain supaya cepat sembuh dan ketahuan nih sakit apa. Katanya sih ini non medis. Udah telepon, setelah beberapa jam kemudian telepon lagi, udah ketahuan tuh hasilnya, Bang. Itu ada paku udah bekarat yang katanya disimpan di kepalanya dia, itu di belakang ini, di leher. Itu mama bilang, ya udahlah syukur gitu, kalau memang ini ada yang nyantet dan udah dikeluarin, ya udah alhamdulillah lah, udah nggak usah dibales, nggak usah diapa-apain gitu. Akhirnya pulang lagi. Setelah udah diambil, memang kejadian teror tuh udah nggak ada lagi ya, alhamdulillah. Kita masuk ke tahun 2009 ya, Bang. Tiba-tiba beliau unfall, pingsan. Terus dari, mohon maaf, dari duburnya keluarin darah. Terus dibawa nih ke rumah sakit. Pas dicek, udah kanker stadium 3, kanker usus. Kanker usus. Dan udah nggak bisa operasi pengangkatan. Seperti itu. Udah nggak bisa nih, kankernya udah nggak ketolong. Paling dengan opsi lain, yaitu pemindahan, mohon maaf, dubur di perut. Itu pakai kayak plastik gitulah. Nah,
Akhirnya ya cuman hanya itu satu-satunya kan, oke lah gitu. Dan beliau masih tetap bekerja seperti biasa. Cuman makin kelamaan, karena kan juga udah dipindah seperti itu dengan keadaan yang makin memburuk, bikin dia juga nggak percaya diri kan untuk ketemu orang seperti itu. Akhirnya dia bilang, udahlah, kayaknya bapak mau pensiun dini aja gitu. Terus mama pun sempat nanya, ya udah mau pindah kemana gitu, apa mau tetap di Malang, apa mau ke Bandung gitu. Akhirnya almarhum ayah tiri saya ini bilang, bapak kayaknya mau ke rumah mama aja yang di kampung, di Pangandaran. Akhirnya karena itu permintaannya, ya sudahlah, kembali lagi gitu ke sana. Pas sudah sampai di sana, itu kejadiannya memang cepat banget ya bang. Ternyata kena serangan stroke 3 kali sampai setengah tubuhnya, atau saya juga bilang udah satu tubuh kali ya, lumpuh total. Jadi makan pun udah harus pakai selang. Nah, dengan keadaan yang udah semakin buruk kayak gitu, ya kita cuma bisa berdoa gitu. Karena kan dibawa ke rumah sakit pun dokter udah bilang, aduh kayaknya dibawa pulang aja ke rumah gitu, percuma juga, udah nggak ketolong nih gitu, cuman tinggal didoain aja lah gitu kan. Nah, kita tetap terus optimis lah, kita dirawat semampunya kita gitu. Kita masuk lagi nih ke teror ya teman-teman. Di rumah itu kan ada saya, mama almarhum, sama adiknya nenek. Kita mulai dari teror saya sendiri ya. Saya pas keadaan almarhum ini udah bisa dibilang seperti, mohon maaf, mayat hidup, tapi saya masih ngerasa ayah saya itu ada gitu loh, almarhum ayah tiri saya itu ada. Kayak saya suka ngedenger kayak langkah kaki beliau. Yang kedua, bau harum parfumnya beliau tuh masih kayak sering saya cium gitu loh di waktu-waktu tertentu gitu. Yang saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya itu ngelihat bayangan beliau. Jadi ceritanya nih, malam-malam saya ngejaga beliau kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur di ranjang. Terus saya nonton TV. Pas saya nonton, kok channel TV-nya berubah-berubah nih, ngacak-ngacak gitu bang. Saya ketok-ketok tuh remote-nya, saya pikir wah remote-nya rusak nih, masih tuh. Akhirnya saya matiin tuh TV-nya, saya matiin. Ya, kalau misalkan TV dimatiin kan otomatis ada pantulan cahaya, karena memang lampu di rumah itu kan nyala tuh, ada pantulan cahaya. Saya bisa ngeliat dong ke monitor TV-nya itu gitu. Saya bisa ngeliat ke monitor TV, di situ jelas banget ada almarhum ayah saya lagi duduk. Saya langsung banting remote-nya, saya masuk ke kamar, saya lari, udah ketakutan, saya masuk ke kerudungan gitu. Saya buka kerudungan, nggak taunya saya ngeliat siluet almarhum ayah saya lagi tuh, lagi duduk. Saya bilang ke mama, "Mah, saya ngelihat almarhum waktu itu kan, bapak gitu." Yang bener, iya gitu. Terus kata mama saya, oh ya mungkin namanya juga menjelang kematiannya, katanya arwahnya itu udah berpindah lah gitu, udah keluar dari raga gitu sebenarnya, nggak apa-apa katanya. Oh ya udahlah gitu kan. Teror berganti nih sekarang ke mama saya. Mama saya lagi tidur malam-malam, kakinya digerak-gerakin, kayak ditarik gitu, kayak dibangunin abang. Terus dia dengar gitu, "Neng, Neng, bangun Neng," kayak gitu. Dia jelas dengar itu almarhum gitu, Pak Dedi. Oh iya gitu, karena dia namanya orang lagi tidur kan antara sadar nggak sadar gitu. Dia nggak ingat mama saya itu nggak ingat kalau misalkan almarhum ya udah nggak bisa ngomong. Iya, pas bangun nggak ada siapa-siapa. Terus juga pas mama lagi masak gitu, tiba-tiba ada juga yang manggil gitu, "Neng, sini Neng, sini."
seperti biasa dia juga nggak ingat tuh, kayak kesirep gitu bang. Oh iya, lari lagi gitu, lari ke kamar, tiba-tiba ngelihat itu bayangan aja sih, tanya itu bayangan almarhum lagi berdiri, itu langsung pingsan mama. Itu yang tadi teror saya, mama saya. Nah sekarang berlanjut ke adiknya nenek nih, yang nempatin di situ juga, dia juga kena teror. Tapi yang khusus untuk nenek saya ini, adik nenek saya ini, yang dia lihat katanya bukan almarhum ayah tiri saya, tapi ada kakek-kakek, mukanya mungkin muka pribumi seperti biasa, tapi dari tampilannya ini orang Belanda gitu, kayak baju Belanda gitu loh, baju Belanda yang pakai putih, terus ada banyak sakunya gitu, terus pakai topi Belanda lah. Nah, dia mikirnya gini ya, itu siapa ya, orang kok berani banget gitu, tiba-tiba duduk di depan rumah, kok berani gitu. Pas dilihat itu bener-bener ngilang. Nggak cuman itu juga, pas dia lagi nyuci piring, tuh seringkali piring itu pecah. Lagi cuci biasa pecah, lagi ngisi air atau lagi ngisi apa ya, gelas gitu kan, pecah. Itu sering. Nah, sempet kan kita berembuk gitu kan, apa ini seperti pertanda ya kalau misalkan almarhum ini udah sebentar lagi gitu, udah mau diambil lah gitu kan waktunya. Akhirnya ya udahlah, dipanggil aja, seorang ustadz dipanggil. Pas datang, ustadznya ngelihat ini sebenarnya udah nggak ada nyawanya gitu, cuman masih ada susuknya yang ketinggalan di situ. Oh, saya nggak percaya dong bang. Nggak mungkin pak, salah ini pasti. Orang suami saya ini orangnya jujur banget, terus agamis banget, nggak mungkin lah pasang-pasang kayak gitu. Musik makanya nggak mungkin. Akhirnya ya pulang lagi lah si ustadznya ini. Ya udah, kalau ibu nggak percaya ya silahkan gitu kan. Nah, mama saya kayak, apa benar, apa iya. Akhirnya dia telepon ke keluarganya yang di Bandung. Ibu punten gitu, ini bapak katanya ada masang susuk, apa benar? Lah emangnya neng nggak dikasih tahu gitu sama si AA gitu kan? Kasih tahu apa? Iya bener pakai. Wah kaget sama saya kan, ya ampun nggak ngomong gitu. Iya, jadi alasannya katanya, udahlah bu, saya mau pakein susuk aja sekalian gitu, buat saya juga ditamengin katanya badan saya, karena saya udah sering disantet gitu. Bukan kejadian itu aja sebenarnya, takutnya ngeganggu ke istrinya gitu. Akhirnya ya udahlah, sok aja mangga gitu. Dan alasannya sih asal sesuai dengan syariat Islam, buat saya sih seperti itu ya, ada embel-embelnya seperti itu gitu. Akhirnya ya sudah gitu dipasang, cuman memang si ibunya itu nggak tahu pasang susuk apa gitu. Oh ya udah, berarti emang bener nih gitu, udah terkonfirmasi. Sampai akhirnya mama manggil lagi itu ustadznya. Oh iya bener pak, ini memang pasang susuk dan saya baru tahu gitu. Terus kata si pak ustadznya, iya emang udah ketahuan, dan yang sering ngegangguin itu ternyata kodam si susuk ini, minta cari tempat baru gitu bang, istilahnya. Karena yang ngelihatnya tuannya yang ini udah mau berpulang, dia nyari tempat lagi nih, tuan baru gitu. Akhirnya si Pak Ustadz ini didoain gitu. Tapi yang pertama belum berhasil tuh bang, belum berhasil. Yang ada mama saya kesurupan. Bukannya mau ngedoain ayah tiri saya, malah ngedoain mama saya. Teriak-teriak itu. Pada intinya ngomong pakai bahasa Sunda ya, gue mau di sini gitu. Saya mau di sini. Saya mau orang ini gitu loh, untuk nerusin si susuk itu gitu kan. Akhirnya didoain sama Pak Ustadz, sembuh tuh mama saya.
Cuman kata mama saya, ketika dia kesurupan itu, dia didatengin lah sama si kakek-kakek seperti yang dilihat sama adik nenek saya itu. Jadi yang pakai alat baju Belanda gitu. Terus dia ngasih lihat, ini kamu pakai gitu kan, kamu pakai aja, ada kayak emas 2 sama intan gitu. Caranya kamu jilat aja ini, karena emang kecil banget gitu. Tapi mama saya nggak mau tuh, sampai akhirnya sadar. Terus kata si ustadznya, oh iya emang itu kodamnya lagi nyari-nyari tempat baru katanya. Nah, udah tuh akhirnya hari itu nggak jadilah untuk doain ya, karena akan fokusnya ke mama saya. Pas kebesokan harinya, ayah saya ini bisa dibilang henti jantung, Bang. Henti jantung. Oh, saya berpikir gini ya, oh bisa dibilang ini kali ya udah waktunya nih gitu, udah henti jantung. Sampai akhirnya dia telepon lagi ke ibunya, Bu, udah meninggal gitu, bapak udah meninggal, tolonglah ke sini gitu. Udah, karena dari Bandung Pangandaran kan lumayan jauh, sekitar ya 5 jam lah, 5 jam 6 jam. Ya mungkin sekitar 30 menit, baru 30 menit itu ngasih tahu meninggal gitu. Melek lagi matanya, melek lagi. Nengok gitu kayak biasa aja. Gitu. Oh, berarti mati suri. Karena kan ada dokter juga. Oh, nggak usah takut, Bu, ini mah mati suri biasa gitu. Oh ya udahlah kalau emang mati suri biasa gitu. Nah jadi akhirnya, nah yang kedua kali selangnya itu cuman beberapa hari aja gitu, Bang. Yang kedua harian, nah juga sama, henti jantung lagi. Kenapa kita bisa tahu dia meninggal? Soalnya dari yang pertama tadi sampai yang kedua juga, dia tuh kayak orang yang gimana ya, kayak gitu, yang bener-bener nafasnya tuh mau dicabut gitu, Bang. Apa yang terus apa ya, matanya tuh bener-bener udah kayak kebelalak lah. Kita ngelihatnya aduh miris banget gitu ya, sampai ngerasa aduh wah menjelang mati itu kayak begini ya gitu. Udah 2 kali seperti ini, panggil lagi lah ustadznya, panggil lagi, bilang, Pak udahlah cabut aja, kayaknya kemarin belum dicabut ini gitu. Dicabut gitu ritualnya. Sebelum itu dibisikin sama si ustadznya gitu. Intinya bahasa Indonesia seperti ini, Pak, Bapak sebentar lagi udah mau dijemput sama Yang Maha Kuasa. Bapak tolong ikhlas, Bapak tolong leburin semuanya yang ada di tubuh Bapak gitu. Bapak ikhlasin, Pak gitu. Waktu Bapak udah sebentar lagi. Dan Bapak saya minta untuk bertobat, Pak, sama Allah gitu. Allah tuh kan Maha Pengampun. Ya sudah gitu. Mungkin apa yang Bapak lakukan dulu adalah sebuah kehilafan. Sudah, Pak, dileburkan saja, diikhlasin aja, dibuang. Karena mungkin ya masih dengar ya, karena kan kalau stroke katanya dengar masih bisa gitu. Dia langsung ngeluarin air mata itu, ngeluarin air mata sampai akhirnya karena udah mungkin ngeludah nggak bisa ya, ngecuh gitu nggak bisa. Dia kayak miring gini, keluarlah itu air liur dia, terus ditadahin tuh sama si Pak Ustadznya. Pas ditadahin gini, memang kelihatannya kayak genangan air liur biasa ya, tapi makin lama kok ada kayak cahaya gitu, emang kelihatan emas sama intannya itu gitu loh, walaupun kecil gitu. Baru mau didoain, tes kayak hilang aja. Aduh gitu. Ya mungkin pikirnya saat itu, oh ya udah pergi gitu kan. Terus juga ngomong si Pak Ustadznya, Bu, ini kayaknya waktunya nggak lama bakal berpulang gitu. Kalau saya yang dari penglihatan saya gitu. Tapi kan saya juga bukan Tuhan. Tapi mudah-mudahan kalaupun masih diberikan kesempatan waktu, pasti bisa sehat gitu kan. Yang penting diikhlasin aja, didoain aja. Oh ya udah Pak gitu, gimana baiknya aja gitu, kita mah serahin aja sama Allah gitu.
Dan bener aja 3 hari kemudian bener-bener wafat. Setelah 5 kali kejadian henti jantung berturut-turut, teman-teman. Sebenarnya bisa kebayang lah ya, gimana rasa sakitnya sakaratul maut 5 kali gitu. Tadi kan saya berceritain 2 ya, yang 3 sih sebenarnya kurang lebihnya sama gitu. Dengan jeda waktu dalam sehari itu kadang bisa 2 kali gitu. Dan kebesokannya baru sekali lagi. Sama persis juga kayak yang kayak begitu. Mungkin karena beliau ngerasain sakit. Memang beliau udah wafat gitu kan. Nunggu nih dari keluarga Bandung kan datang gitu. Juga mama saya curiga, Bang. Kok ini yang si mayitnya masih badannya masih hangat, masih panas. Harusnya kan yang namanya mayat itu setahu saya ya, dalam hitungan jam si suhu tubuhnya akan menurun gitu kan. Akan menurun gitu. Ini kok kayak hangat gitu. Terus juga ngelihatnya kayak orang nggak meninggal ya gitu kan. Takutnya kejadian maksudnya mati suri lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, tunggu aja dulu, jangan dimandiin, jangan apa gitu kan, nunggu keluarganya datang dulu aja. Setelah beberapa jam baru tuh kelihatan, Bang, biru di area-area yang dipasang susuk mungkin ya, di jidat sini itu biru, di atas bibir tuh biru banget, kayak bekas memar lah gitu, ketonjok atau apa, pokoknya biru aja. Terus sama yang di bahu sini itu biru juga sama. Kira mungkin karena juga nggak enak dilihat orang atau apa, ya udahlah dimandiin gitu, dikuburkan. Tapi nggak cuman sampai di situ aja nih teman-teman, terornya pun masih ada, Bang. Sampai beliau ini udah ketutup tanah merah, masih aja terornya ada. Ini giliran pindah ke warga nih. Nah ini ada nih Mang Gino ceritanya. Mang Gino yang kebetulan rumahnya juga sebelahan, dia mau lewat kan, pasti ngelewatin rumah gue dulu tuh, Bang. Dia ngeliat ada almarhum etir gue manggil gitu, Pak Deddy gitu, udah sehat sekarang. Tapi diem aja, raut mukanya tuh kayak yang galak gitu, kayak yang galak. Pas dia jalan, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah meninggal orangnya gitu. Wah udah tuh langsung dia balik lagi ke rumah gitu kan, balik lagi ke rumah. Besokannya dia cerita sama mama saya, lihat katanya. Dan ternyata nggak cuma Mang Gino aja yang disini ditunjukin, ada juga tetangga namanya Bu Eti, tetangga juga yang rumahnya di depan, sama juga, Bang, ngeliat lagi berdiri katanya ngeliatin dia. Bu Eti ini udah tahu, udah ini. Pas ngeliat kayak gitu, itu Bu Eti katanya lemes kakinya, nggak bisa jalan karena ketakutan dong. Itu saya baru pertama kali ngeliat setan katanya kayak gitu. Ya mama kan jadi nggak enak ya. Ya udah Mang Gino, Bu Eti, terus juga ada orang lagi yang suka yang nyadap ya, kalau bahasa ini nyadap gula gitu ya, orang nyadap gula gitu. Katanya sering ditunjukin sama arwah ini gitu. Akhirnya mama bilang, kayak harus panggil lagi deh Ustadz kemarin ya, ada apa lagi gitu. Panggil lah gitu kan, panggil Pak Ustadz. Kata si Pak Ustadz, oh tenang Bu, ini mah bukan si almarhum, ini mah kodamnya gitu, kodam si susuknya gitu. Waduh kok masih ngeganggu ya. Iya ternyata kemarin itu bisa dibilang si isi susuknya itu, si hodamnya itu masih ketempel di rumah ini gitu. Sampai akhirnya mama bilang, gimana Pak baiknya, karena kan gak enak nih, udah bikin resah warga juga. Akhirnya ya udah dilakukan penetralisiran di rumah itu. Biasalah didoain, terus ditahlilin, seperti ya kita kayak punya rumah baru aja gitu, di ukuran samatan kayak begitulah selama 7 hari itu, Bang. Dipagarin gaib. Nah setelah dari kejadian itu barulah rumah bisa
tenang lagi. Ya mungkin itu aja teman-teman cerita dari saya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita saya banyak kekurangan dan ada banyak salah-salah kata atau menyinggung suatu golongan tertentu. Oke, itu tadi cerita dari Marcel, dan gue mau nekenin ke teman-teman kalau misalkan Marcel ini cerita tentang ayah tirinya ini atau keluarganya itu untuk menjadikan kita pelajaran hidup ya. Iya. Dari pengalaman dari ceritanya Marcel. Gue mau bahas sedikit Twitter lo dulu nih. Oke. Lo kan masih aktif nih Twitter? Masih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian pengen tanya tentang cerita yang tadi udah dibawain sama Marcel, kalian bisa langsung aja DM ke Twitter lo ya. Iya. Itu ada di mana Sel? Boleh kasih tahu? @penulismalam94. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, untuk cerita ini udah di-up di Twitter lo? Udah. Itu udah. Itu judulnya Penjabat Pemakai Susuk Emas dan Berlian. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih lengkap lagi ya mungkin ya, lebih detail lagi, teman-teman mampir ke Twitternya Marcel. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab nih Sel. Ini padahal tadi lo sempet singgung kalau awal lo ketemu sama bokap tiri lo ini, dia udah keluar lah aura karismatiknya. Iya, udah karismatik. Padahal itu belum masang susuk atau memang udah pada saat itu? Sepertinya sih belum ya Bang ya. Tapi memang kalau dari karismatik kan sebenarnya bisa dari pembawaan beliau, dari biasanya memang pendidikan juga bisa ya kan. Terus juga memang beliau ini kan orang Bandung, kalau orang Bandung, orang Jawa itu kan kalau ngomong biasanya memang sopan-sopan, halus-halus ya seperti itu. Oh, karena gue juga tadi sempet agak bertanya-tanya juga soal nyokapnya yang kayak biasa aja gitu. Anaknya masang susuk yang tadi sempat dikasih tahu sama nyokap lo. Iya. Itu memang dari kampungnya itu memang udah seperti biasa atau gimana sih? Mungkin ya, karena kan gini ya, yang waktu itu dia ini ayah tiri saya ini kan bilangnya mau berobat ke kiai. Oke. Ke kiai. Nah, asumsi kiai kan baik gitu. Ketika mungkin ditawarin susuk atau apa dengan embel-embel ilmu putih, mungkin bener. bagi orang yang ya bisa dibilang ya keilmuan agamanya tipis akan berasumsi oh ya udah itu baik gitu. Iya. Jadi tanpa pengetahuan yang luas, dia pikir masih baik-baik aja. Iya, karena sih ini Bang, gak cuman masalah susuk. Mungkin ya ada orang yang pengen punya usaha nih, dia datang nih ke kiai, terus dia siram-siram air, katanya ini untuk penglaris gitu kan. Karena istilahnya ya berusaha gitu dengan bacaan-bacaan atau apa. Bagi saya sih sama aja ya, gitu musyrik ya. Karena kan kita lebih percaya dengan bacaan itu. Pasti. Bukan percaya sama yang di atas gitu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, Sel. Ketika ayah tiri lo ini pergi ke Ustaz, terus berobat, yang awalnya akan kena santet ya. Nah, di situ ada informasi siapa yang nyantet bokap lo? Ada, itu bawahannya katanya. Karena kan di dalam dunia istilahnya ya kepemerintahan itu banyak, apalagi almarhum ayah tiri saya kan ada kedudukan seperti itu, jadi wah keras lah permainan di sana juga gitu. Karena bisa dibilang ini jabatannya cukup lumayan tinggi juga ya. Iya betul. Dan mungkin buat teman-teman kenapa sih itu ada susuk ditanam juga di atas bibir ya? Karena beliau ini kan peneliti, bukan kayak pejabat daerah yang dipilih rakyat, enggak. Karena memang dia peneliti, terus juga dia moderator juga. Jadi dia pakai itu untuk mungkin ketika dia penelitian, terus dia harus presentasi ya biar lancar gitu, nggak kebelit-belit gitu. Mungkin itu yang menjadikan diri dia juga kayak rendah atau takut juga. Namanya orang kan mau setinggi-tingginya kalau mungkin dia gugup atau apa kan tetap aja. Iya benar. Nah, karena gue juga sempet pernah dengar juga lah kalau misalkan lo masang susuk di bibir itu memang biasanya
ucapannya itu bisa dipercaya ya. Dipercaya sama orang. Ya mungkin salah satunya itu karena kan dia juga banyak anak buahnya. Iya benar. Jadi biar supaya ucapan dia langsung diturutin. Iya gitu. Nih tadi kan lu juga bilang kalau bokap lu ini pensiun dini lah ya. Iya. Emang pada saat itu kalau boleh tahu nih ya, itu di umur berapa bokap meninggal? Bokap meninggal di umur 55. 55. Iya, antara 55 atau 56, lupa lagi ya. Memang harusnya kalau di pensiunnya masuk ke berapa tahun? 60. Oh, 60. 60 kan. Dan sebelum bokap meninggal atau stroke lah, pada saat stroke, itu sebelumnya bokap ada menyampaikan pesan gak sih yang menurut lu rada aneh atau memang ya ini pesan-pesan terakhir dia? Oh, dia sih sempat ada ngomong kayak gini. Ya Bapak udah tahu kalau sakit Bapak ini nggak cuma karena sakit kanker. Ini kiriman. Karena kanker kan harusnya ada gejala ya atau apa. Karena ini sama sekali nggak ada gejala. Tiba-tiba langsung keluar ya darah yang tadi itu dari dubur, langsung udah stadium 3 gitu. Nggak ada gejala sama sekali gitu. Oh, jadi istilahnya bokap udah ngasih tahu lah ya. Udah ngasih tahu kayak ini pasti ya kiriman lah gitu. Untuk proses pada saat Pak Kiai ya, Pak Ustadz ngambil susuk tersebut dari air liur bokap lo itu Pak Ustadznya sendiri itu dia nggak sadar kalau susuknya itu masih ketinggalan di situ. Kayak ya karena kan mungkin hilang. Hilang. Dianggapnya sudah beres kalau hilang. Udah beres kan. Nggak taunya bendanya mah sudah hilang, mungkin si kodamnya masih ada. Oke Sel, ini pertanyaan terakhir dari gua nih Sel. Dan sebelumnya gua mohon maaf dulu nih sama lu untuk pertanyaan gua yang satu ini. Jadi gini, biasanya kan gua sering dengar nih Sel, kalau misalkan orang yang bersekutu dengan hal gaib ya, jadi pada saat prosesi pemakaman itu biasanya kan ada kendala nih. Nah, pada saat di bokap lo dimakamkan itu gimana Sel? Mungkin kalau untuk di prosesi pemakamannya sih nggak ada masalah, tapi pas dimandikannya badannya masih panas Bang. Oh iya yang tadi sempat Iya, dan ada bekas kayak memar itu ada gitu, bekas di titik-titik itu, makanya mama ya udahlah cepet-cepet aja gitu, karena kan takut orang ngelihat juga jadi tanda tanya atau seperti apa gitu. Berarti pas di kuburnya itu suhu badannya masih hangat tuh Sel? Iya. Iya, masih kayak gitu. Dan mohon maaf, itu katanya bukan kayak suhu normal manusia, Bang. Kayak orang demam, Bang. Tunggu gua agak jadi merinding juga sih. Kayak orang demam gitu. Makanya sempet kan yang saya bilang itu tunggu deh sampai orang keluarganya datang gitu, orang tuanya datang. Nah, dari Bandung Pangandaran kan 5 jam ya. 5 jam ya tetap aja itu konstan badannya panas seperti itu sampai udah ya kena air ya. Ya tetap aja panas. Jadi mungkin itu sedikit keanehan ya dari pemakaman bokap tiri lo ya? Iya itu sih. Ya udah mungkin untuk video kali ini cukup nih Sel. Dan sekali lagi untuk sosial media lo boleh di-share ke teman-teman share. Oke teman-teman, kalau misalkan yang penasaran sama cerita saya ini, pengen baca langsung, bisa langsung lihat ke Twitter @penulismalam94. Oke, itu tadi akun Twitternya Marcel. Dan linknya gue taruh di deskripsi buat teman-teman yang mau baca-baca tulisan dari Marcel. Oke, yaudah. Mungkin untuk video kali ini cukup. Sekali lagi, thank you udah datang di basecampnya Lentera Malam, Sel. Ya, makasih juga buat Bang Adit, Bang Jamal, Kak Apri. Saya udah diundang lagi ke sini. Terima kasih buat penonton setia Lentera Malam. Saya pamit juga undur diri. Oke. Gue Jamal dari Lentera Malam, Marcel dari Penulis Malam. Pamit, bye.